Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Hari ini kami terjun langsung ke pemakaman umum Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk menginvestigasi sekaligus meneliti apakah benar sesuai dengan video informasi yang diberikan oleh kawan-kawan kita bahwa ada puluhan makam yang dizolimi, yang kasusnya hampir sama seperti sebab musababnya Perang Jawa ketika leluhur Raden Mas Ontowiryo Pangeran Diponegoro makamnya mau digusur untuk jalan raya oleh Belanda, maka bangkitlah pemberontakan Pangeran Ontowiryo atau Raden Mas Ontowiryo melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda beserta dengan antek-anteknya. Perang Jawa 1825 Masehi sampai 1830 benar-benar menorehkan sejarah kelam bangsa kita yang menyebabkan 200.000 nyawa melayang menjadi korban ganasan perang besar tersebut, sehingga mampu membangkrutkan keuangan penjajah Belanda. Hal ini jangan sampai terjadi pada abad sekarang ini. Di Ploso Jati Kudus, makam Habib Ja'far Al-Kaf dijungkup besar, megah dan mewah, mengalahkan makam-makam lainnya yang sudah disepakati tidak boleh digijing, diplester atau dikeramik, dan bahkan tidak boleh dijungkup. Lah, ini ada perlakuan yang berbeda gara-gara didukung oleh, mohon maaf, fatwanya Gus Bahak. Keluarga kan makam Habib Ja'far minta digijing ya Pak, itu pendapatnya gimana Pak? Untuk makam Habib Ja'far kemarin warga nelpon saya pertama kali mau ketemu tentang pengizingan itu. Betul, di sana juga ada Gus Bahak juga datang ke sana kebetulan pulang itu ke sana. Langsung saya tanya langsung, ya saya tanya kepada Habib, dilemparkan kepada Gus Bahak aja yang sebagainya gitu. Terus saya tanya, Gus, saya mau tanya, di dalam pemerintahan Desa Ploso ini kan, khususnya di makam Muslim Ploso kan tidak boleh untuk digijing. Nah, terus ini ada permintaan keluarga dari Habib Ja'far untuk pengizingan. Nah, terus langkah saya itu seperti apa, Gus, nanti kalau ada pertanyaan warga? Beliau menjawab seperti ini. Gini Pak, ibaratkan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas di jalan. Ada kuning, hijau, dan merah. Kalau merah itu ambulan dan papa kan boleh langsung jalan. Ibaratkan seperti itu. Habib Ja'far ini itu tokoh tidak hanya tingkat kabupaten, internasional, nasional, internasional. Ini enggak main-main. Ini juga perintah juga dari Bir Lutfi juga menyarankan harus digijing. Gus Bahauddin Nur Salim yang sampai saat ini masih ngisi rutin pengajian setiap Jumat Kliwon di Masjid Menara Kudus, dan atas restu dari Habib Lutfi bin Yahya akhirnya makam Habib Ja'far Al-Kaf dibangun cukup mewah dan megah. Tidak hanya 6x6, mungkin bisa lebih ya, sampai atapnya itu bisa 7,5 x 7,5 meter persegi, diiringi dengan akses jalan masuk ke lokasi yang mengorbankan 50 makam almarhumah warga asli pribumi, diplester, dicor, sehingga menghilangkan hak untuk nantinya seandainya ada ahli waris keluarga yang meninggal dunia dimakamkan di sebelahnya, di sampingnya,
Tidak bisa karena sudah dicor oleh panitia atau mungkin para mukibin dan bahkan keluarga almarhum Habib Ja'far Al-Kaf. Nah, ini bertentangan dengan aturan adat, aturan kesepakatan warga Ploso Jati Kudus sana. Karena ada ulama yang mengatakan, yang memberikan lampu kuning dan lampu hijau, maka sebagai orang awam melalui kepala desa ya mengiyakan begitu saja. Ini yang harus diteruskan perjuangannya oleh kawan-kawan PWILS Kabupaten Kudus untuk membongkar cor-coran akses jalan sepanjang 30 meter lebih yang menumpuk, yang menutup 50 makam warga yang didolimi sampai keturunannya. Dan ketika melewati makam tersebut kami hukumi haram. Kalau untuk melewati biasa tanpa ada jalan yang dibuat khusus untuk akses ke makamnya Habib Ja'far Al-Kaf, maka boleh-boleh saja. Karena mau tidak mau tetap harus berjalan melewati makam-makam tersebut. Tetapi ketika sudah dibuat jalan khusus dengan dicor permanen, maka kami mengatakan haram mutlak. Dan ini harus dibongkar, wajib dibongkar tanpa ada alasan atau dalil hujjah yang memperbolehkan dari kitab manapun. Demikian keterangan kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.